Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, kembali pagi ini Tuhan, kami mau membuka hati untuk firman-Mu. Urapi kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahaminya, serta merenungkannya dalam hidup kami, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati di dalam Engkau. Berkuasalah atas hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-35 dan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-5 dengan perikop dosa dan penderitaan yang berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Yang Tuhan Yesus inginkan adalah pertobatan kita, saudara-saudara. Dan kemudian di Lukas pasal 13 ayat 6 hingga dengan ayat 9 mengatakan dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah yang berbunyi demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan beri pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Dahsyat. Kemudian kita baca lagi di Lukas 13 ayat 10 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop baru. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat yang berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang yang diantaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan bawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Ya, Tuhan kita memang sangat dahsyat. Dia menyembuhkan orang, tidak kenal waktu dan tempat, karena dia mengasihi semua orang. Kemudian di Lukas pasal 13 ayat 18 hingga dengan ayat yang ke-21 dan perikop baru. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi.
Terdapat juga di kitab Injil Matius 13 ayat 31 sampai 33, Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 32 yang berbunyi demikian. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ya seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpulkan kerajaan? Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ya seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Dahsyat kerajaan ini, kerajaan yang Tuhan Yesus bertata di hidup umat manusia. Karena setiap kerajaan Allah yang kita percaya di dunia ini hanya satu yang bisa memberi kita damai sejahtera, yaitu jika Tuhan Yesus yang bertata di dalam hidup umat manusia. Karena kerajaan Allah adalah kerajaan damai sejahtera dan membawa keselamatan dan juga hidup yang selalu diperbaharui setiap hari dalam kekudusan. Kemudian di Lukas 13 ayat 22 sampai dengan Lukas pasal 30 ya, dengan perikop baru. Siapa yang diselamatkan, yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit saja kau orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan jawab dan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan kau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita tentang hal ini, bahwa kita jangan berbuat jahat. Kita jangan sampai tidak dikenal oleh Tuhan karena perbuatan jahat kita. Karena setiap orang yang mengenal Tuhan pasti adalah orang-orang yang melakukan firman dan tidak melakukan kejahatan. Karena dahsyat sekali firman ini. Dan banyak orang yang diselamatkan yang awalnya tidak percaya, menjadi percaya. Dan juga haruslah kita setia di dalam Kristus. Dan juga tetap melakukan kebaikan. Jangan berbuat jahat sama sekali. Oke, Tuhan Yesus berkati. Kemudian di Lukas 13 ayat 31 sampai 35 dan perikop baru. Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem terdapat juga di Matius 23 ayat 37 sampai 39 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang bunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.
Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus selalu mencintai umat pilihannya, itu bangsa yang terpilih ini. Dan Tuhan Yesus rindu mengumpulkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima, bahkan mereka melakukan kejahatan. Dan inilah yang Tuhan inginkan, sehingga pada akhirnya semua anak-anaknya terkumpul dari ujung bumi satu ke ujung bumi lainnya. Lalu orang-orang akan mencari dan melihat kedatangannya nanti. Dan orang-orang akan takjub karena dia memang berasal dari surga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kita semua yang mendengarkannya diberkati, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman ini selalu menjadi kekuatan dan pelita bagi hidup kami Tuhan, untuk kami selalu mengerti memahaminya. Dan Kau memang dahsyat. Engkau tiada henti-hentinya kami panggil dalam doa. Ketika semua obat-obat yang kami pakai tidak berguna untuk menyembuhkan, tetapi hanya dengan berdoa dan terus berdoa meminta pertolongan-Mu, kesembuhan itu terjadi. Dan Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan, sembuhkan aku, biar aku bisa mengabarkan Injil keselamatan bagi semua orang dengan membaca firman-Mu setiap hari dan mengabarkannya untuk semua orang, baik di media sosial ataupun kepada sanak saudariku yang belum mengenal Engkau. Biarlah semua orang menjadi percaya dan diselamatkan, karena bagi kami Kristus adalah Raja atas hidup kami yang percaya. Biarlah kami setia sekalipun kami memikul salib, karena kami yakin dan percaya upah yang Kau sediakan bagi kami lebih besar dari apa yang ada di dalam dunia sekarang ini. Karena yang kami tuju adalah kerajaan-Mu, kerajaan Allah yang akan segera datang ke dalam bumi ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu mengurapi kami dengan firman-Mu, agar menjadi pelita dan kekuatan bagi kami. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan Alkitab kita. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati Anda yang membaca, mendengarkan, dan merenungkannya. Immanuel.